Episode 1. Gubuk kayu dan mimpi besar di mata Arga. Pagi itu aku bangun dengan suara ombak yang sudah seperti detak jantung sendiri selama 15 tahun terakhir. Dinginnya lantai kayu yang lapuk merambat dari telapak kakiku ke seluruh tubuh. Tapi itu bukan hal baru. Aku mengusap wajah, merasakan tekstur kulit yang sudah mulai kasar oleh angin laut dan terik matahari. Di sebelahku, Arga masih tertidur dengan nafas berat. Wajahnya yang tampan itu kini mulai dihiasi garis-garis kelelahan yang semakin dalam setiap tahun. Aku menatapnya lama, mengingat wajah pemuda nelayan yang dulu dengan mudah membuat hatiku berdetak kencang. Waktu memang tak pernah berhenti, dan kami pun terus bergerak dalam pusarannya. Terkadang naik, lebih sering terjebak dalam arus yang sama. Aku berjalan ke dapur kecil, yang lebih tepat disebut sudut memasuk. Kompor minyak tanah itu sudah tua, dan nyala apinya seringkali tak menentu seperti nasib kami. Tangan ini dengan lancar menyiapkan nasi sisa semalam untuk dihangatkan, memotong ikan asin yang sudah menjadi menu hampir setiap hari. Setiap gerakanku ritual, setiap tindakan sudah hafal di luar kepala. Di dinding kayu yang lapuk tergantung kalender 3 tahun lalu yang masih kupertahankan karena gambar pantai di sana mengingatkanku pada mimpi-mimpi yang belum tercapai. Arga selalu bilang, suatu hari kami akan punya rumah batu dengan jendela besar menghadap laut. Aku hanya tersenyum, karena setelah sekian tahun, janji itu mulai terasa seperti dongeng pengantar tidur untuk diriku sendiri. Matahari mulai menunjukkan sinar jingganya dari sela-sela papan kayu yang menjadi dinding gubuk kami. Cahaya itu menyapu lantai dengan pola-pola memanjang, menerangi dibu-dibu yang menari pelan dalam udara pagi. Aku membuka jendela kecil, menghirup udara laut yang asin dan segar. Di kejauhan, perahu-perahu nelayan lain sudah mulai beraktivitas. Suara mesin mereka mendengung, seperti nyanyian pagi yang tak pernah berubah. Tapi perahu kami, yang tua dengan cat biru yang sudah memudar, masih terikat di dermaga kecil. Arga belum punya cukup uang untuk memperbaikinya setelah kerusakan bulan lalu. Lagi-lagi, kami tertahan. Aku mendengar suara gerakan dari kamar. Lalu langkah kaki Arga mendekat. Dia muncul dengan celana pendek lusuh dan baju kaos yang sudah bolong di bagian ketiak. Matanya masih sembab, tapi saat melihatku, dia memberikan senyuman kecil yang dulu bisa membuatku melupakan semua kesulitan. Sekarang, senyuman itu seperti bunga layu yang masih bertahan di tengah kemarau. Masih indah, tapi menyimpan kesedihan yang dalam. Dia mendekat, mencium keningku tanpa kata. Aku bisa mencium aroma laut yang sudah meresap dalam pori-porinya. Campuran garam, matahari, dan keringat yang menjadi parfum kehidupan kami. Kami sarapan dalam hening yang nyaman. Hanya suara sendok menyentuh piring dan tegukan kopi hitam pekat yang menjadi musik pagi kami. Aku memperhatikan tangannya yang memegang cangkir, tangan dengan yari-yari panjang yang dulu begitu lincah memainkan gitar. Kini penuh luka dan kapalan, kulitnya mengeras oleh tali jaring dan terpaan air asin. Tangan yang sama yang dulu memegang tanganku dengan lembut saat kami bersumpah setia di depan kepala desa dan laut sebagai saksi. Tangan yang sama yang kini lebih sering mengepal saat dia frustasi melihat penghasilan yang tak pernah cukup. Setelah sarapan, Arga duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap laut dengan pandangan yang aku kenali terlalu baik. Itu adalah pandangan yang penuh dengan mimpi yang tertahan, dengan keinginan untuk lebih, dengan pertanyaan mengapa yang tak pernah terjawab. Aku ingin mendekat, memeluknya, mengatakan semuanya akan baik-baik saja, tapi kata-kata itu sudah terlalu sering kuucapkan hingga kehilangan maknanya. Jadi aku hanya membersihkan meja, membiarkan dia dengan pikirannya sendiri, karena aku tahu terkadang itulah yang dia butuhkan. Ruang untuk berharap dalam kesendirian. Pikiranku melayang pada Lintang, anak kami yang sedang berada di asrama sekolah menengah atas di kota. Dia anak yang cerdas, dengan mata yang selalu penuh keingintahuan seperti ayahnya. Setiap kali melihat fotonya yang terselip di balik kaca jendela, dadaku selalu terasa hangat dan sesak sekaligus. Bangga karena dia bisa mendapatkan beasiswa, tapi juga sedih karena kami tak bisa memberinya lebih. Surat-suratnya yang selalu penuh cerita tentang pelajaran baru, teman-teman baru, dunia baru yang asing baginya dan bagi kami.
selalu membuatku menangis diam-diam. Dia pantas mendapatkan lebih dari kehidupan gubuk kayu ini. Aku ingat malam sebelum Lintang berangkat ke asrama. Kami bertiga duduk di depan gubuk, menatap bintang-bintang yang seperti ditaburkan dengan murah hati di atas langit laut. Lintang memegang tangan kami erat-erat, berkata bahwa dia akan belajar keras, akan menjadi orang sukses, dan akan membangun rumah besar untuk kami. Arga hanya mengelus kepalanya, matanya berkaca-kaca. Saat itu, aku bersumpah dalam hati bahwa aku akan melakukan apapun untuk menjaga api harapan dalam mata mereka berdua tetap menyala. Apapun. Sekarang, di pagi yang tenang ini, aku menyapu lantai kayu yang sudah licin dimakan usia. Setiap sapuan seperti menyapu kenanggen-kenanggen yang berserakan. Di sadet sana, ada tanda tinggi badan Lintang yang kami buat setiap tahun ulang tahunnya. Hingga usia 12 tahun ketika dia berangkat. Ada lukisan kapal besar yang dibuat Lintang saat dia masih kecil. Kapal dengan layar megah dan bendera berkibar. Arga selalu menatap lukisan itu dengan lama, seolah kapal itu nyata dan suatu hari akan menjadi miliknya. Aku tahu, di dalam hatinya ada lautan yang lebih besar dari yang bisa kulihat. Ada angin yang ingin dia tumpangi menuju tempat yang lebih baik. Tiba-tiba, Arga berdiri. Suaranya memecah kesunyian. Dia bilang akan mencoba mencari pekerjaan sementara di pelabuhan, membantu bongkar muat kapal-kapal besar yang singgah. Gajinya kecil, tapi lebih baik daripada tidak ada. Aku mengangguk, membantu mempersiapkan bekalnya. Nasi bungkus sederhana, dengan lauk seadanya. Saat dia berpamitan, aku memeluknya sedikit lebih lama dari biasanya. Mencium aroma laut di bajunya, merasakan detak jantungnya yang kuat. Hati-hati, bisikku. Dan dia mengangguk sambil menatapku dengan mata yang mengatakan lebih dari yang bisa diucapkan. Sepeninggal Arga, gubuk terasa lebih besar dan lebih kosong. Aku menyelesaikan pekerjaan rumah dengan gerakan otomatis. Mencuci pakaian di ember, menjemurnya di tali yang terbentang antara dua tiang kayu, merapikan tempat tidur, membersihkan debu dari foto-foto keluarga yang menjadi harta paling berharga kami. Setiap benda memiliki cerita, setiap goresan di dinding memiliki kenangan. Gubuk ini mungkin miskin secara materi, tapi penuh dengan sejarah cinta kami. Dari pernikahan sederhana, kelahiran Lintang, tawa-tawa kecil di tengah kesulitan, air mata yang ditumpahkan diam-diam saat tak ada yang melihat. Siang hari, aku berjalan ke pasar kecil di desa, membawa beberapa telur ayam kampung untuk ditukar dengan sayuran. Perjalanan sepanjang jalan tanah itu, aku lalui dengan langkah pelan, menyapa tetongga-tetongga yang nasibnya tak jauh berbeda dengan kami. Banyak yang sudah menyerah, banyak yang pergi ke kota, banyak yang masih bertahan dengan gigih seperti kami. Di pasar, aku bertemu dengan Ibu Sari, istri nelayan yang suaminya baru saja kecelakaan di laut. Matanya sembab, tangannya gemetar memegang sekantong kecil beras bantuan dari desa. Aku memeluknya tanpa kata, karena aku tahu tak ada kata-kata yang bisa meringankan rasa kehilangan itu. Dan di dalam hati, ketakutan yang sama menggeliat. Bagaimana jika suatu hari Arga tak kembali? Pulang dari pasar, aku duduk di ambang pintu, menatap laut yang hari ini tenang, dengan permukaan seperti kaca, berwarna biru kehijauan. Ombak kecil menyapu pantai dengan lembut, suaranya seperti bisikan yang tak henti-hentinya. Disinilah, 17 tahun lalu, Arga melamarku dengan cincin dari tulang ikan yang dia buat sendiri. Disinilah, 15 tahun lalu, aku melahirkan Lintang dengan bantuan dukun desa. Disinilah, kami merayakan hal-hal kecil, tangkapan ikan yang lebih banyak dari biasanya, nilai bagus Lintang di sekolah, hari-hari di mana kami bisa makan 3 kali dengan lauk yang layak. Tapi laut ini juga yang mengambil. Ayah Arga hilang di laut saat badai besar 10 tahun lalu. Kakak laki-lakiku juga tak pernah kembali dari melaut saat aku masih remaja. Laut memberi, laut mengambil. Itulah hukum tak tertulis yang kami pahami sejak kecil. Kami belajar menerima dengan lapang dada, bersyukur untuk yang masih ada, dan berdoa untuk yang pergi. Tapi di dalam hati paling dalam, selalu ada pertanyaan. Sampai kapan? Sampai kapan kami harus hidup dalam ketidakpastian ini? Aku masuk kembali ke dalam gubuk, mengambil kotak kayu kecil dari bawah tempat tidur. Di dalamnya tersimpan surat-surat Lintang, foto-foto lama,
dan sebuah kalung mutiara kecil pemberian ibuku dulu. Mutiara itu bukan yang indah atau berharga, tapi selalu mengingatkanku pada kata-kata ibu. Hidup seperti mutiara, nak, terbentuk dari iritasi dan ketidaknyamanan. Tapi jika kau sabar, akan menjadi sesuatu yang indah. Aku merenungkan kata-kata itu sementara jemariku membelai mutiara kecil yang sudah kusam itu. Sudah berapa banyak iritasi yang kami alami, dan kapan keindahan itu akan datang? Sore mulai tiba, dan langit berubah warna menjadi jingga dan ungu yang memukau. Aku berdiri di depan gubuk, menunggu Arga pulang. Ini adalah ritual harian yang paling kusukai dan paling kutakuti sekaligus. Menunggu dengan harapan melihat bayangannya muncul dari balik bukit pasir, dengan senyuman lelah, tapi tetap ada. Tapi juga menunggu dengan ketakutan bahwa suatu hari, bayangan itu tak akan muncul lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir pikiran-pikiran gelap itu. Hari ini adalah hari baik, laut tenang, Arga pasti akan pulang dengan selamat. Dan benar, tak lama kemudian, aku melihat sosoknya berjalan pelan menuju gubuk. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari caranya berjalan hari ini. Lebih berat, lebih tertunduk. Saat dia mendekat, aku bisa melihat wajahnya yang suram, bahunya yang turun, seperti memikul beban yang tak terlihat. Hatiku berdesir, ada sesuatu yang tidak beres. Arga duduk di bangku depan gubuk tanpa kata. Aku duduk di sampingnya, menunggu dia berbicara. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang tegang, sebelum akhirnya dia bercerita. Pekerjaan di pelabuhan ternyata sudah penuh. Dia tak kebagian tempat. Dia mencoba mencari pekerjaan lain sepanjang hari, tapi tak ada yang mau menerima. Dan yang paling menghancurkan, besok adalah batas terakhir untuk membayar sewa tempat perahu. Dan jika tak bisa membayar, perahu kami akan disita. Itu berarti kami tak akan punya apa-apa sama sekali. Aku memandang laut yang sekarang berwarna keemasan diterpa matahari sore. Di kejauhan, kapal-kapal besar bersandar di pelabuhan. Lampu-lampunya mulai menyala, seperti bintang-bintang yang turun ke bumi. Dunia terasa sangat besar, dan kami sangat kecil. Arga menangis diam-diam. Air matanya mengalir pelan di pipinya yang kasar. Aku belum pernah melihatnya menangis seperti ini. Bahkan saat ayahnya hilang. Ini adalah tangis kehilangan harapan, tangis ketidakberdayaan, tangis seorang laki-laki yang merasa gagal melindungi keluarganya. Malam turun dengan cepat, dan kami masuk ke dalam gubuk. Makan malam hari ini terasa lebih hambar dari biasanya. Meski makanan yang disajikan sama, suasana berat menggantung di antara kami. Seperti kabut tebal yang tak bisa ditembus. Aku melihat Arga menghabiskan makanannya dengan gerakan mekanis. Matanya kosong menatap lantai. Aku ingin berkata sesuatu, menghiburnya, tapi kata-kata terasa hampa. Apa yang bisa kukatakan? Janji kosong lagi. Penghiburan yang tak berbasis kenyataan. Setelah makan, Arga keluar lagi, duduk di depan gubuk sendirian. Aku memberinya ruang, karena aku tahu dia butuh waktu dengan pikirannya sendiri. Dari dalam, aku melihat bayangannya yang terpotong cahaya bulan, tubuhnya yang membungkuk seperti orang tua. Padahal, usianya baru 38 tahun, hidup di laut dan beban kehidupan telah membuatnya lebih tua dari usianya. Dan aku merasa lebih tua dari waktu yang sebenarnya telah berlalu. Aku membersihkan dapur, merapikan segala sesuatu dengan gerakan lambat. Pikiranku melayang pada Lintang. Besok adalah hari di mana kami biasanya mengirimkan uang untuknya. Tapi kali ini, dompet kami hampir kosong. Bagaimana kami bisa mengirimkan uang? Bagaimana kami bisa mengatakan padanya bahwa kami tak bisa membiayai kebutuhan sekolahnya yang lain? Malu dan rasa gagal menyelimutiku seperti selimut berat di tengah panas. Saat aku bergabung dengan Arga di luar, dia sedang menatap langit berbintang. Lihat bintang-bintang itu, Sakti, katanya dengan suara parau. Mereka terlihat dekat, tapi sebenarnya sangat jauh, seperti mimpi-mimpi kita. Aku memegang tangannya, merasakan dinginnya malam di kulitnya. Tapi mereka tetap bersinar untuk kita, Arga. Meski jauh, cahaya mereka tetap sampai ke sini. Dia memalingkan wajah, dan di cahaya bulan, aku melihat air mata lagi di matanya. Malam semakin dalam, dan angin laut mulai berhembus lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Kami masuk ke dalam, bersiap untuk tidur. Di tempat tidur kecil kami, Arga memelukku erat-erat.
Kepalanya bersandar di bahuku seperti anak kecil yang ketakutan. Aku minta maaf, Sakti, bisiknya pelan. Aku sudah berusaha, tapi sepertinya tidak pernah cukup. Aku mencium dahinya, membelai rambutnya yang kasar. Kita akan menemukan jalan, sayang. Selalu ada jalan. Tapi dalam hatiku, aku bertanya-tanya, jalan apa lagi yang tersisa? Kami sudah mencoba segalanya. Meminjam uang bukan pilihan, karena tak ada yang mau meminjamkan pada kami lagi. Menjual barang, kami tak punya barang berharga. Pindah ke kota tanpa keahlian dan pendidikan, kami hanya akan menjadi beban yang lebih besar. Sepertinya kami benar-benar terjebak, seperti ikan dalam jaring yang semakin mengencang. Aku terbangun di tengah malam karena suara angin yang menderu-deru di luar. Badai datang tanpa peringatan, seperti yang sering terjadi di sini. Arga sudah bangun, berdiri di jendela kecil yang menghadap laut. Badai besar, katanya pendek. Aku bergabung dengannya, melihat melalui kaca yang bergetar di terpa angin. Di kejauhan, kilat menyambar-nyambar, menerangi lautan yang mengamuk. Ombak-ombak besar menghantam tebing karang dengan kekuatan yang mengerikan. Hatiku berdebar kencang. Berapa banyak nelayan yang masih di luar sana? Berapa banyak keluarga yang menunggu dengan cemas seperti kami? Arga tiba-tiba berbalik. Matanya bersinar dengan kegelisahan. Perahu kita, katanya. Dia masih terikat di dermaga. Jika badai ini semakin besar, dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Aku tahu yang dia maksud. Jika perahu kami rusak atau hanyut, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Kami tak akan punya alat untuk mencari nafkah sama sekali. Arga mulai mengenakan jaketnya. Aku harus pergi memastikan ikatannya kuat. Jangan, Arga. Peganganku pada lengannya. Ini terlalu berbahaya. Laut sedang mengamuk, tapi dia melepaskan genggamanku dengan lembut. Aku harus. Sakti, itu satu-satunya yang kita punya. Aku melihatnya pergi. Tubuhnya menghilang dalam kegelapan, dan hujan yang mulai turun deras. Aku berdiri di depan jendela, tangan menekan kaca yang dingin, berdoa dengan seluruh kekuatannya. Tolong, jangan ambil dia. Ambil apapun, tapi jangan dia. Waktu berjalan dengan lambat sekali. Setiap detik terasa seperti jam. Aku mendengar suara gemuruh ombak yang semakin keras. Angin yang merongrong seperti binatang buas. Hujan yang menghujam atap seng dengan kekuatan yang menakutkan. Di dalam kegelapan gubuk yang hanya diterangi cahaya lilin kecil, aku berjalan bolak-balik, tangan terkepal, bibir berkomat-kamit berdoa. Aku membayangkan yang terburuk. Arga terseret ombak perahu Henker. Aku sendiri dengan lintang yang masih membutuhkan. Dan tiba-tiba, seperti diterangi kesadaran yang tajam dan mengerikan, aku teringat pada cerita nenekku. Cerita tentang Ratu Laut Selatan, penguasa samudra yang bisa memberikan apa yang diinginkan manusia dengan harga. Selama ini aku menganggapnya sebagai dongeng, takayul orang-orang tua. Tapi malam ini, dalam keputusasaan yang paling dalam, cerita itu muncul kembali dengan kekuatan yang aneh. Apa jika tidak? Itu gila. Tapi melihat keadaan kami sekarang, apakah ada pilihan lain? Aku memandang laut yang mengamuk di balik jendela. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mempertimbangkan hal yang tak terpikirkan. Hatiku berdesir kencang, tapi ada bagian dari diriku yang mulai terbuka pada kemungkinan itu. Mungkin, hanya mungkin, itu adalah jalan satu-satunya yang tersisa.